Halo, selamat datang kembali di Katarina Tarot. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktumu di sini. Bacaan ini akan terasa cukup jujur, mungkin sedikit menampar, dan tidak semuanya terdengar manis. Tapi kalau kamu menemukan dirimu sampai di video ini, biasanya bukan tanpa alasan. Bacaan dengan judul, "Kamu menjadi fokus dalam obrolan yang tidak sehat," ini hadir untuk kamu yang akhir-akhir ini merasa energimu terkuras. Merasa ada yang berubah di lingkunganmu, atau merasa tidak nyaman tapi sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Di channel ini aku tidak membaca untuk semua orang, jadi silahkan dengarkan dengan tenang, ambil bagian yang terasa relevan, dan lepaskan sisanya tanpa merasa harus memaksakan apapun. Tarik nafas sebentar, tenangkan pikiranmu, dan izinkan pesan yang memang perlu kamu dengar hari ini sampai ke kamu dengan cara yang paling jujur. Mari kita mulai. Dari kartu pertama, Ten of Swords, energinya langsung bicara keras. Ini tentang titik lelah yang sudah mentok, tentang rasa dikhianati yang tidak terjadi sekali dua kali, tapi berulang, pelan, dan seringkali dari arah yang tidak kamu sangka. Kamu bukan jatuh karena satu pukulan besar, tapi karena tusukan kecil yang terus datang, sampai akhirnya kamu sadar, kok aku yang selalu sakit ya? Di sini terlihat jelas, kamu bukan cuma dibicarakan, tapi dijadikan objek, dijadikan contoh, dijadikan pembanding. Dan itu menyakitkan karena kamu tidak pernah diundang untuk menjelaskan versimu sendiri. Lalu Three of Pentacles memperjelas bahwa ini bukan satu orang. Ada kerjasama, ada obrolan berantai, ada diskusi yang kelihatannya dewasa, tapi sebenarnya membangun satu narasi tentang dirimu tanpa kehadiranmu. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu wajar, bahkan merasa sedang bersikap bijak. Padahal yang terjadi adalah kamu diposisikan sebagai topik, bukan sebagai manusia yang punya perasaan. Dari sini mulai kelihatan kenapa kamu sering merasa energimu bocor, tanpa tahu kenapa. Karena kamu sedang menjadi bahan pembicaraan kolektif. Knight of Cups muncul, dan ini bagian yang paling membingungkan. Karena sosok ini tidak terlihat jahat, kata-katanya lembut, sikapnya seperti peduli. Bahkan mungkin orang ini sering datang ke kamu dengan wajah penuh empati. Tapi justru di sini ketidakjujurannya. Dia tidak benar-benar berdiri di pihakmu, dia hanya pandai memainkan emosi. Dia bisa mendengarkan keluhanmu, tapi di saat yang sama, dia juga nyaman berada di tengah obrolan yang membahasmu. Ini bukan pengkhianatan kasar, ini pengkhianatan halus yang seringkali lebih menyakitkan karena sulit dibuktikan. Four of Wands selalu menunjukkan bahwa semua ini terjadi di lingkungan yang seharusnya aman. Lingkaran dekat, tempat yang kamu anggap rumah, komunitas, atau ruang nyaman. Inilah kenapa kamu lama menyangkal perasaanmu sendiri. Karena kamu berpikir, masa sih orang-orang ini berniat buruk? Tapi kartu ini jujur, justru karena dekat, batasan jadi kabur, dan kamu terlalu lama membiarkan hal-hal yang seharusnya tidak pantas. Nine of Wands menunjukkan kondisi kamu sekarang. Kamu masih bertahan, tapi sudah tidak santai. Kamu waspada, kamu jaga kata-kata, kamu pikir dua kali sebelum bereaksi. Kamu tidak seleluasa dulu. Kamu bertahan bukan karena kuat, tapi karena belum tahu bagaimana caranya pergi tanpa merasa bersalah. Ini energi orang yang capek tapi belum berani berhenti. Queen of Cups selalu membuka inti masalahmu. Kamu orang yang empatik, perasa, dan mudah memahami sudut pandang orang lain. Kamu sering menenangkan diri dengan berpikir, mungkin mereka tidak bermaksud begitu. Tapi kejujurannya, kamu terlalu sering memprioritaskan perasaan orang lain dibanding perasaanmu sendiri. Kamu memaafkan sebelum benar-benar dipahami. Di lingkungan yang salah, kualitas ini bukan dihargai, tapi dimanfaatkan. Six of Pentacles menegaskan ketidakseimbangan. Kamu memberi lebih banyak, secara emosional, secara perhatian, secara pengertian. Tapi yang kamu terima tidak setara. Bahkan apa yang kamu berikan bisa berbalik menjadi bahan cerita. Ini bukan hubungan saling memberi. Ini hubungan yang membuat satu pihak terus mengambil, dan pihak lain terus mengalah. 9 of Cups menunjukkan bahwa mereka sebenarnya nyaman dengan kondisi ini. Mereka merasa baik-baik saja. Mereka puas, karena selama kamu tetap diam dan tetap bisa diandalkan, tidak ada alasan bagi mereka untuk berubah. Kepuasan mereka berdiri di atas pengorbananmu yang tidak pernah kamu suarakan. Seven of Cups membuat segalanya makin kabur.
Banyak asumsi, banyak versi cerita, banyak ilusi. Kamu sendiri jadi ragu, apakah perasaanmu valid atau cuma pikiranmu saja? Padahal kebingungan ini bukan datang dari dalam dirimu, tapi dari lingkungan yang tidak jujur dan tidak transparan. Ten of Wands menutup fase ini dengan satu pesan jelas. Kamu sudah membawa terlalu banyak beban yang bukan milikmu. Kamu memikul rasa bersalah, tanggung jawab emosional, dan tekanan sosial sendirian. Kamu lelah bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menanggung terlalu banyak. Ace of Wands selalu muncul sebagai percikan kesadaran. Ini bukan kemarahan, ini dorongan untuk hidup dengan lebih jujur pada diri sendiri. Ada keinginan untuk memulai sesuatu yang baru, entah itu berbicara, mengambil jarak, atau menetapkan batas. Ini energi cukup, bukan energi balas dendam. Dan akhirnya, Eight of Swords menutup bacaan ini dengan kejujuran paling penting. Kamu merasa terjebak, tapi sebenarnya penjara ini lebih banyak ada di pikiranmu. Rasa takut dibilang berlebihan, takut merusak suasana, takut kehilangan mereka, membuatmu diam. Tapi pintunya tidak terkunci. Kamu bisa keluar kapan saja, saat kamu berani memilih dirimu sendiri tanpa perlu menjelaskan terlalu panjang. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari situasi ini? Bacaan ini dibuka oleh Nine of Wands, dan dari sini saja sebenarnya sudah terlihat jelas bahwa situasi ini berdiri di atas kelelahanmu. Kamu adalah pihak yang paling bertahan, paling banyak menahan, dan paling sering berkata dalam hati, sedikit lagi saja. Kamu sudah berkali-kali hampir menyerah, tapi tetap berdiri karena kamu merasa kalau kamu berhenti, semuanya akan runtuh. Nine of Wands ini menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar bagian dari situasi. Kamu adalah penopangnya. Selama kamu masih bertahan, selama kamu masih mau menahan capek, situasi ini bisa terus berjalan. Dan di titik ini, keuntungan pertama sudah mulai terlihat. Orang-orang di sekitarmu diuntungkan oleh daya tahanmu. Lalu muncul Ten of Cups, kartu kebahagiaan kolektif, keharmonisan, dan rasa kita baik-baik saja. Tapi di sini kartunya berbicara dengan cara yang tidak manis. Kebahagiaan ini bukan datang dari keseimbangan, tapi dari stabilitas semu. Lingkungan ini terlihat harmonis karena kamu menekan konflik, kamu menahan emosi, dan kamu memilih diam demi menjaga suasana. Mereka bisa merasa damai, merasa utuh, merasa nyaman karena ada satu orang yang rela mengorbankan ketidaknyamanannya sendiri. Jadi, siapa yang diuntungkan? Mereka yang menikmati rasa aman tanpa harus benar-benar jujur atau bertanggung jawab. Namun kenyamanan ini berdiri di atas Ten of Swords, kartu kejatuhan dan pengkhianatan. Ini menunjukkan bahwa di balik senyum dan kebersamaan, ada pengorbanan besar yang tidak pernah diakui. Kamu menanggung luka yang sebenarnya bukan milikmu sendiri. Dan yang paling jujur dari kartu ini adalah, situasi ini menguntungkan mereka yang tidak mau terlihat sebagai pihak yang menyakiti. Selama kamu tidak bersuara, luka itu seolah tidak pernah ada, dan mereka bisa terus merasa bersih. Kemudian Page of Wands muncul, membawa energi penasaran, spontan, dan seringkali tidak berpikir panjang. Ini adalah sosok atau energi yang suka memicu sesuatu, melempar ide, membuka topik, atau memancing reaksi, tapi tidak mau menanggung akibatnya. Dalam konteks ini, Page of Wands menunjukkan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari dinamika ini, karena mereka bisa bereksperimen dengan kata-kata, sikap, atau cerita, sementara kamu yang menanggung dampak emosionalnya. Mereka dapat apinya, kamu yang terbakar. Situasi ini semakin dipercepat oleh Eight of Wands. Segalanya terjadi cepat. Obrolan menyebar, asumsi bergerak, pesan berpindah dari satu orang ke orang lain tanpa sempat diluruskan. Eight of Wands menunjukkan bahwa yang paling diuntungkan adalah mereka yang cepat bicara tapi tidak pernah berhenti untuk mendengarkan. Informasi tentang kamu bisa bergerak lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri. Dan dalam kecepatan itu, kamu kehilangan kendali atas narasi tentang dirimu. Lalu masuk Knight of Cups, sosok yang terlihat paling manis, paling pengertian, paling seolah peduli.
Tapi kejujurannya, Knight of Cups di sini lebih menikmati perannya sebagai penenang suasana daripada pembela kebenaran. Dia diuntungkan karena bisa dipandang sebagai orang baik, orang lembut, tanpa harus benar-benar mengambil sikap. Selama dia bisa menenangkan semua orang, termasuk kamu, tanpa mengubah apapun, dia tetap berada di posisi aman. Dia tidak rugi, kamu yang terus mengalah. Dan di balik semua ini, Seven of Swords muncul tanpa basa-basi. Kartu ini jelas menunjukkan adanya keuntungan tersembunyi. Ada pihak yang sadar betul apa yang mereka lakukan, tapi memilih jalan licik. Mengambil keuntungan tanpa mau bertanggung jawab secara terbuka. Mereka diuntungkan karena kamu tidak konfrontatif, karena kamu lebih memilih berpikir tidak apa-apa daripada memperpanjang masalah. Keheninganmu memberi mereka ruang untuk terus mengambil tanpa ketahuan. Four of Wands kembali menegaskan bahwa semua ini terjadi di ruang yang terlihat aman dan stabil. Lingkungan yang tampak solid justru membuat orang-orang di dalamnya nyaman mempertahankan pola lama. Mereka diuntungkan karena status quo tidak terganggu. Selama kamu tetap berperan seperti biasa, mereka bisa terus menikmati rasa kebersamaan tanpa harus mengevaluasi ulang perilaku mereka. Kemudian muncul Queen of Wands, dan ini menarik. Karena kartu ini bisa mewakili sosok yang percaya diri, berpengaruh, dan disukai banyak orang. Dalam konteks ini, Queen of Wands diuntungkan karena sorotannya tetap positif. Selama kamu tidak bersuara, narasi yang beredar akan cenderung mengikuti energi dia, bukan kamu. Dia terlihat kuat, menarik, dan benar, sementara kamu perlahan diposisikan sebagai pihak yang terlalu sensitif atau terlalu diam. Kekuasaan sosial ini adalah keuntungan besar. Dan akhirnya, Knight of Wands menutup bacaan ini dengan energi impulsif dan egois. Ini adalah pihak yang bergerak sesuai keinginannya sendiri. Datang dan pergi sesuka hati. Mengambil apa yang dia mau dari situasi ini, lalu melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Knight of Wands diuntungkan karena dia tidak terikat secara emosional. Sementara kamu memikirkan dampak jangka panjang, dia sudah melaju ke hal berikutnya. Sampai di akhir bacaan ini, aku harap kamu bisa melihat situasi yang kamu hadapi dengan lebih jernih. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk lebih jujur pada dirimu sendiri. Kalau selama ini kamu merasa lelah, bingung, atau merasa sendirian di tengah keramaian, perasaan itu bukan muncul tanpa sebab. Ingat, kamu tidak diwajibkan untuk terus bertahan di situasi yang mengurasmu. Dan kamu tidak harus menjelaskan dirimu pada semua orang agar dianggap pantas dipahami. Terima kasih sudah mempercayakan waktumu di Katarina Tarot. Jika bacaan ini terasa nyambung, kamu bisa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke orang yang mungkin sedang membutuhkan pesan serupa. Jaga energimu, dengarkan intuisi kamu, dan ingat satu hal penting. Memilih dirimu sendiri bukanlah tindakan egois. Sampai bertemu di bacaan berikutnya.